Nah, apa yang membedakan seorang trader pemula Yes. dengan seorang profesional Professional trader. forex traders? Dan gimana caranya teman-teman bisa shifting menuju ke sana? Kita bahas di video ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hamzah Pansuri, masih di channel kita NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Iya, keren. Kalau kompak kenapa gue merasa aneh ya? FBI aja ya, ini udah 2 kali take ya teman-teman. Udah, yang ini kita pakai ya, yang gini aja ya. Oke. Oke, teman-teman, di video kali ini kita pengen mendebat Google sama ChatGPT sebetulnya. Yes. Wah. Jadi ceritanya ini kita lagi ngomongin tentang apa ya yang terjadi sama hidup kita sebagai seorang traders dari zaman kita mulai dulu sampai ke titik hari ini. Jadi udah sampai di hari ini nih kita tuh ngerasa bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok di awal ya semua traders termasuk kita ya kita pengen lihat transaksi, nggak sabaran gitu. Kayak FOMO, kayak nggak mau ketinggalan. Kayaknya orang di profit di sana, apa caranya gimana pengen ikut gitu kan. Pengen banget ngelihat transaksi yang lebih banyak. Kalau bisa tuh setiap lihat MT4 tuh ada transaksi, ada yang ditonton. Makanya kita bedakan antara pemula dengan profesional trader gitu kan. Profesional trader itu bukan diukur dari berapa banyaknya dia atau pengalaman dia udah trading berapa lama kan gitu ya. Ketika dia udah belasan tahun trading, tapi ketika masih ada entrian buy now, tunggu 5 pip aja kita ambil, habis itu udah di close gitu. Kalau saya bilang sih masih termasuk pemula gitu ya kan Mas Wali. Gitu. Betul. Bedanya kan sama profesional forex trader, kalau pemula kan ya kayak gitu ya. Bener. Sementara kalau profesional forex traders itu pro trader itu nunggu. Lebih banyak menunggu gitu kan. Dia nunggu peluang. Kan? Lebih banyak menunggu area yang memang bener dia yakini probabilitasnya lebih tinggi gitu kan daripada dia langsung buy now atau sell now gitu. Nah, dasar pemikiran ini teman-teman, akhirnya saya sama Mas Teguh dari diskusi ini kita bawalah ceritanya. Betul. Tadi sempat kita googling juga gitu kan. Kita tanya juga ChatGPT. Kita tanya juga sama ChatGPT nih, apa yang terjadi ya? Kenapa ya seorang trader pemula kok begitu? Gimana caranya kita sebagai komunitas Forex NFC gitu bisa mempercepat proses teman-teman shifting dari pemula jadi pro trader kan gitu. Manfaatnya sebenarnya itu yang pengen kita cari. Cuman ternyata jawabannya tidak ditemukan di antara ChatGPT ataupun googling tadi. Menurut saya jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tidak sesuai dengan kenyataan, benar. Ini cuman jawaban retoris. Wah, cuman jawaban common time frame. Tadi ya, common time frame. Cuman common answer aja, bukan age answer ya, bukan yang tidak bisa ditemukan di antara ChatGPT ataupun. Saya bacain beberapa teman-teman. Kalau kita nanya sama Google gitu ya, atau ya sama ChatGPT misalnya gitu, nih akhirnya kita capture, kita catat-catatin kan. Sebenarnya apa yang bisa kita sarankan sama seorang pemula untuk bisa melalui fase seorang pemulanya itu gitu ya untuk menjadi seorang profesional forex trader gitu. Nah, jawaban di mereka ya miliki trading plan yang jelas. Itu sudah sering kita bahas ya. Apalagi Mas Teguh, mana tadi? Ada identifikasi level support dan resisten. Nah, ini juga kan common kan gitu common ya. Lah. Karena mungkin kita sebagai trader unfill order nggak akan begitu mengena dengan support dan resisten kan gitu ya. Anggaplah sarannya identifikasi zone atau area unfill order yang baik gitu. Menurut saya ini belum di tahap itu. Jadi salah juga menurutku. Terus cari konfirmasi dari indikator teknikal. Wah, kelihatannya keren ya. Tapi buat kalau kita balikin lagi teman-teman di awal kita mulai jalan nggak ngerti sampai situ juga gitu, nggak kebayang juga gitu. Gimana caranya kita dapat konfirmasi dari indikator gitu kan. Benar. Indikator apa aja masih banyak banget. Indikator itu apa dan mau yang mana yang dipakai. Gede banget. Ininya ya terlalu luas. Ini kayak seperti ini juga kan, bersabar dan disiplin gitu ya kan. Saran Google banget ya. Googling banget ya. Googling. Nggak gitu. Ada lagi, belajar menentukan level harga entry yang tepat. Wah, ya semua orang juga tahu. Itu memang harus dilakuin. Cuman kan yang tepat ini sebelum itu terjadi kan nggak gampang nyarinya. Dan sangat banyak prosesnya ya kan mau sampai ke sana. Dan kalau kita udah bisa jadi seorang trader yang bisa menentukan harga entry yang tepat, ya jadi pro trader. Bukan pemula dong. Gitu kan. Benar. Ini lagi, bahasanya berat.
Memantau sentimen pasar. Sentimen pasar. Gue aja nggak Itu ngerti sentimen dianalisa. pasar apa gue. Sentimen deh. Kalau lu gak suka sama gue kan lu sentimen nih kan. Nah kalau market sentimen tuh mungkin marketnya nggak suka sama dia. Iya. Makanya Sentimen kalau buy dia turun, kalau sell malah naik. itu market- yang didapetin berarti ya, kan bener ya? Marketnya sentimen sama dia. Karena mau cari sentimen pasar ya. Bener. Ada lagi nih jawabannya mempelajari cara menggunakan stop loss yang benar. Aduh. Tetap ini jawaban diplomatis ya. Iya. Kelihatan keren tapi tetap begitu teman-teman dapat jawaban ini dari seorang mentor, teman-teman tetap nggak tahu harus ngapain. Ya. Jawabannya sih nggak salah gitu ya. Tidak, Hanya saja, jawabannya tidak salah. Betul. Cuman ekspektasi Anda terhadap mentor yang salah. Ada lagi. Menggunakan risk management yang tepat. Iya betul. Gitu. Semua tuh bahasanya kayaknya keren, tapi tetap nggak tahu apa isinya. Nah, Jadi stop loss yang tepat, area yang tepat, money management yang tepat. gitu Iya kan. bener, iya. Kalau semuanya tepat, teman-teman semua orang langsung jadi pro trader loh. Gitu. Atau kita lebih spesifik ke UFO misalnya. Nah, Kita bilang milih broker yang terpercaya. Ya kalau pemula semuanya tidak bisa dipercaya. betul. Apa tuh? Nentuin level stop loss-nya misalnya Iya. kan, karena kita sebagai seorang trader pro unfill order ya, stop loss-nya. Kemudian taking profit-nya di mana kan? SL-nya di mana, per- TP-nya per di ini mana. ya, per, Ya. per area gitu ya. Perhatiin volatilitas pasar, ada juga saran seperti itu. Menurut saya juga kurang. Ngatur waktu trading, ada lagi. Apalagi Mas Teguh? Menentukan ukuran posisi ini maksudnya lot size. Lot size Ya. ya, betul. Resiko berarti kan? Ya. Ngobrolin tentang resiko. Lot gitu size kan. yang tepat itu gimana cara nentuinnya gitu. So, apa ya yang ini jadinya nih? Menurut saya di awal itu nggak serta-merta itu terjadi, teman. Ya apa yang jadi teori-teori tadi yang kita sebutin itu kita juga lakuin sih ketika kita masih jadi pemula ya. Betul. Kita masih awal-awal trading, cuma menurut saya itu kayak cuma 10-20% dari porsi kita Yes. bertumbuh. Makanya nggak ada salah sih, Ya nggak salah teman-teman, tapi bukan itu menu utamanya menurut saya. Yang harus teman-teman lakuin, nah akhirnya kita bikin catatan pribadi berdasarkan pengalaman pribadi nih. Yang terjadi sama kita itu apa yang akhirnya benar-benar bisa percepat proses kita jadi seorang profesional forex traders. Kira-kira gitu. Oke, kita bahas satu-satu Mas Teguh. Ini dia ya. Yang pertama, belajar dan ngikutin seminar atau workshop. Wah, di sini teman-teman tahu kan, ketika di awal kita bangun NFC, sebelum NFC ada bahkan gitu, kita belajar dengan serius di tempat yang macam-macam. Betul. Gitu. Kita belajar market timing, kita belajar di online trading academy, kita belajar, Mas Angga belajar di sama dulu tuh ada InstaFX School namanya gitu ya. Jadi sekolah forex kira-kira gitu ada. Kita ikut kelas-kelas yang online course seperti itu. Kita pelajarin banyak hal, teman-teman. Nah, waktu luangnya diisi dengan itu, bukan dengan nungguin transaksi. Betul. Gitu. Apalagi? Dan ini Mas Padi, yang lebih menariknya lagi, awal-awal kita juga NFC muncul ya, tahun 2018 dan 19 itu kan kita pertama kali adain seminar di tahun 2019 ya. Ya. 2019 itu kan. Nah, sebelum itu NFC nggak yang gimana-gimana yang terkenal gimana gitu. Dan maksudnya orang-orang yang terbantu sama NFC juga nggak yang begitu banyak. besar gitu. Ya. Nah, ketika kita ada kelas, buka kelas gitu kan, ada workshop STM juga itu kan. Tuh banyak tuh muncul trader-trader unfill order yang lumayan itu, ada yang lulus ke FTMO ya kan gitu kan. Ya. Ada ya muncul nama-nama trader dari kelas-kelas kita itu gitu ya kan. Jadi Betul. kalau saya bilang sih memang mungkin awalnya dari situ ya, dari belajar dari workshop tersebut gitu. Bener. Dan memang dulu tuh di awal-awal kita ngerasa seminar Ini aja cukup itu gitu ya. membantu kita menghabiskan waktu luang. Nah, Daripada kita ngeliatin transaksi, ngeliatin chart, over trading, over charting, mendingan kita bikin seminar. Nah, happy yang sama juga dirasain sama peserta seminarnya. Daripada ngelakuin hal yang enggak sehat tradingnya, mendingan bareng-bareng ketemu di seminar. Gitu. Oke. Lanjut. Yang kedua, mengembangkan rutinitas harian. Nah, ini dulu kita luar biasa tuh nih, ya. bener-bener spesifik teman-teman. Betul. Merencanakan hari ini mau ngapain setelah charting. Supaya chartingnya cukup. Udah. Nggak yang over gitu nggak ya. yang Nggak over. apalagi ya dilihat lagi, di zoom in, di zoom out, digeser, dilihat, digaris, apa aja. Itu bikin kita jadi over charting, Betul. over trading, malah jadi over analisa.
Gitu. Makanya dulu kita tuh sengaja sewa apartemen untuk jadi trading room supaya kita punya Iya. jogging track, kita punya kolam Bisa renang, ya kan? Kita bisa main PES, beli monitor yang gede untuk Iya. taruhan yang kalah minum air putih gitu kan sampai kembung. Iya betul. Aku masih ingat. Kita beli skipping gitu kan, kita skipping di lingkungan apartemen itu. Kita main biliar, wah keluar. Pindah-pindah itu juga kita ke yang ada clubhouse-nya ya, Ya, gitu, yang memang kita banyak pindah tempat ke- kegiatan yang bisa. Kita memang sisihin uang sewa rumah yang rumahnya dekat sama clubhouse yang isinya ya kita punya meja pingpong, punya lapangan basket, punya kolam renang pribadi, punya banyak hal, punya jogging track yang luas gitu ya, yang situasinya mendukung untuk fresh otaknya. Dan itu di Sumarekon waktu itu ya. Ya, Sumarekon. Itu ya bagian dari ini mengembangkan rutinitas harian. Itu yang benar menurut saya, yang nggak dijawab sama Google. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke, ada lagi Mas Teguh, poinnya ngembangin hobi atau minat baru. Tuh. Nah, ini dia. Sebagai traders kita punya kemewahan itu. Betul. Aku ada Pak Tung kalau nggak salah ya sampaikan. Manusia sukses itu cuma butuh 25% dari keahlian. Ada 4 keahlian yang cukup dia menguasai 25% aja, Mas Fadli. Oke. Jadi dari 4 keahlian tersebut, 25%, 100% sukses dia. Oke, berarti di spesifik skill yang kita bahas kayak trader forex sebenarnya hanya butuh 25% dari waktu dan tenaga kita. Betul. Sisanya memang perlu disalurkan berarti kan. Jadi, itulah kenapa setelah lebih dari 25% mungkin kita hajar 50 atau 75% jadi overcharting. Betul. Makanya perlu punya hobi. Hobinya apa? Charting juga. Enggak. Hobinya yang lain lah. Apa kek gitu ya. Makanya kita hobinya ya banyak, olahraga ya hobi Olahraga gitu bisa kan. gitu ya. Kan pakai kegiatan yang lain lah gitu ya. Entah itu berkontribusi kan bisa juga kan gitu ya. Benar. Kontribusi. Oke. Poin selanjutnya kita juga bisa Ini dia, ngelakuin olahraga dan meditasi. Wah. Meditasi ini dulu kita udah jalanin sebenarnya sebelum kita punya form yang sangat serius yang namanya 6 Phase of Meditation Yes. for traders. Dari dulu kita ya meditasi teman-teman, kita healing, kita belajar cara menyembuhkan mental block, cara menyembuhkan abundance block gitu. Kita belajar gimana caranya kita relaksasi yang benar, memulai hari untuk trading dengan nyaman tuh gimana. Kita belajar dengan serius sampai akhirnya di kelas-kelas mentoring kita kayak private mentoring, kayak bahkan di FFC itu lengkap banget psikologi trading yang ada meditasinya gitu. Nah di kelas-kelas mentoring di komunitas kita itu kita tuangkan pengalaman kita semuanya. Jadi ini bahkan jadi satu jadi satu form yang bener-bener bisa teman-teman lakuin di luar waktu charting teman-teman. Iya. Bertumbuh banget menurut saya. Gitu. Kebayang tuh 3 tahun lagi bakal jadi trader kayak gimana ya kan? Benar. Punya trading plan yang akan kita kembangin itu kembanginnya kemana, dapat uang sih? Wah iya, ambil filter ini aja gitu. Saat kita lagi relax seperti itu suka dapat wangsit. Gitu. Betul. Nah, yang penting banget nih, kita perlu ambil waktu Take your buat time ya. bersantai. Yes. Milikilah me time. Me time. Penting banget menurut saya. Sering banget saya sama Mas Teguh gitu, kayak kita jalan-jalan yuk ke S Hardware, muter-muter. Nggak beli apa-apa, muterin gangnya S Hardware aja bolak-balik. Semuanya kita lihat. Iya, betul. Walaupun ya itu aku ngalamin Mas Fadli. Itu aku perasaan menyenangkan. Dulu itu kayaknya seminggu sekali tuh kayaknya aku entah ke gunung, entah ke pantai ya kan, entah ke Mas Teguh ini bener-bener hampir tiap minggu, bener-bener setiap weekend dia hilang, dia healing katanya. Jalan-jalan, entah dia cuman sekedar, padahal cuman dia tinggal di dekat Jakarta nih. Sewa hotel yang bagus di Jakarta. Ngapain? Ya, tapi itu diperlukan sebenarnya. Perlu me time, perlu membayar diri, perlu bersantai. Take a break dari rutinitas kita sebagai traders. Karena trader ini kan sangat monoton ya teman-teman. Teman-teman perlu acak polanya dengan nyaman. Itu. Jadi itu penting banget menurut saya. Dan poin-poin itu yang kita laluin selama bertahun-tahun. Betul. Dan mungkin ya nggak didapetin ya di Google tadi sama di janji itu kayaknya nggak didapetin gitu ya. Itu sih yang jadi pengalaman kita yang menurut saya bisa kita share ya ke teman-teman gitu. Yang perlu dilakukan adalah yang barusan kita ceritain, bukan yang di awal-awal yang kalau teman-teman sebagai trader pemula harus apa gitu ya.
udahlah, kita cuman kayak kita punya core strategi di Anfield Order udah asik banget teman-teman. Misalnya cuma pakai rules 4 EMA ya, moving average-nya cuma dipakai 20, 50, 100, 200, searah dengan tren, semua EMA searah dengan tren. Teman-teman ambil pakai iZone yang ada reference line-nya misalnya, selesai. Waktu kita produktif yang biasanya 8 jam, selesai dalam setengah jam misalnya. Udah, habis itu ngapain 7,5 jamnya? Benar. Nah, ini 25% yang lainnya tadi, teman-teman yang kata Mas Teguh, disisain untuk hobi, untuk belajar hal baru, Yang untuk baru, lakuin ya trading juga tetap perlu di-upgrade, tapi ada banyak skill yang lain yang pengen teman-teman miliki mungkin. Communication skill misalnya, public Yes, speaking betul. misalnya, Copywriting. selling skill, copywriting skill misalnya. Ya itu. Apapun, diantaranya itu ada banyak. perlu tumbuh. Yang cewek-cewek bisa belajar masak misalnya, Iya, gitu kan. Yang cowok-cowok bisa belajar makan masakan istrinya. Gue bagian makan bukan. Iya, Istri gue belajar masak, gue bagian nyobain. tester. Tester Ada pertama ya. banyak banget dunia ini perlu dinikmatin teman-teman. Iya, Nah, betul. dengan keseimbangan seperti itu, kita yakin trading room-nya sukses. Gitu. Mungkin ini agak berbeda dengan kebanyakan mentor lain ya, yang wah kalau bisa Yang kayak tadi. manfaatin waktu sebanyak mungkin untuk belajar trading. Enggak. Cukupin aja, sisanya teman-teman nikmatin hidup. Kalau balance-nya oke, ya keseimbangannya ini udah dapet, Betul. justru malah sukses banget. Sebenarnya nggak usah Iya. terlalu banyak ya belajar itu. Belajar itu cukup 100 menit per hari cukup. Ya. Udah. Udah cukup lumayan banget itu. 100 menit per hari. Kalau beneran belajar Bener itu belajar ya. bagus. Dalam artian bener-bener belajar ya, Ya. jangan yang dicampur adukan dengan yang kegiatan lain gitu misalnya. Ya. Itu sih. Oke, teman-teman, itu aja mungkin catatan kita pribadi yang kita share ke teman-teman Iya. semua. Kita juga masih Mudah-mudahan menunggu waktu berbuka nih, bermanfaat ngabuburit. ya. Ini masih di bulan Ramadan, kita nunggu buka puasa ya sebentar lagi, jadi dapat view yang kalau orang bilang nih golden moment. Wih, jadi matahari sore dan terang dan kualitas Biasanya, gambarnya yes, jadi lebih betul. baik ya. Makanya tadi banyak yang hilir mudik ya. Iya, orang-orang juga mau buka puasa gue. Oke. Oke, teman-teman, thank you. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you. Bye-bye.